Fakta paling menyedihkan yang saya temukan setelah lulus kuliah dan mulai bekerja di accounting, adanya stigma umum yang menyebutkan bahwa orang accounting bukan orang penting di dalam perusahaan. Hanya back office, hanya bagian support, dan yang paling menyedihkan mungkin hanya tukang catat. Dan dampak dari stigma ini sungguh nyata, terutama pada saat memperhitungkan kenaikan gaji. Orang accounting sering sekali menjadi prioritas paling akhir. Mau naik gaji, mau tidak, nyaris tidak terlalu diperhitungkan. Apalagi yang lebih penting bagi kita yang bekerja di perusahaan, tentu saja gaji. Sehingga ketika menjadi orang yang paling terakhir diperhitungkan, tentu itu sangat menggerus semangat kita dalam bekerja. Bahkan terus terang aja, pada saat itu saya sempat down, sampai saya berpikir, apakah berkarir di bidang akuntansi ini bagus? Nyaris menyesali keputusan saya mengambil jurusan akuntansi saat kuliah dahulu. Dan fenomena serupa dirasakan hampir semua pemula atau junior yang bekerja di bidang akuntansi. Selalu merasa sebagai orang yang tidak terlalu penting di dalam perusahaan. Bisa dibilang mungkin ya 8 dari 10 orang accounting ketika bekerja pertama kali merasakan hal yang sama. Merasa sebagai staf yang tidak penting di dalam perusahaan. Dalam video ini saya akan share tips cara membuktikan bahwa orang accounting itu penting, bahkan super penting di dalam perusahaan. Ikuti terus video ini, jangan sampai di skip. Selamat datang di Jurnal Akuntansi Keuangan, channel khusus akuntansi keuangan di Indonesia. Ada tutorial, ada berita akuntansi terkini, ada juga career advice khusus posisi accounting dan finance. Bagi kamu yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita-berita akuntansi terkini dan tutorial-tutorial bermanfaat dari Jurnal Akuntansi Keuangan. Langsung saja ke tips yang pertama, kuasai bisnis proses. Dengan kata lain, pahami dan kuasai bagaimana operasional perusahaan dijalankan. Anda harus tahu persis, mulai dari hal-hal yang besar sampai ke yang paling kecil. Jangan khawatir, dalam video ini juga saya akan share bagaimana tipikal suatu bisnis dijalankan. Suatu usaha tidak akan bisa berjalan tanpa uang. Maka hal pertama yang dipikirkan, dari mana uang perusahaan berasal? Biasanya dari dua sumber. Sumber pertama yaitu dari penjualan saham yang disebut dengan metode equity. Kemudian yang kedua biasanya dari bank, yaitu berupa modal kerja. Yang harus Anda ketahui dan pahami, bagaimana perusahaan mendapat dana dengan cara menjual saham. Bagaimana perlakuan akuntansinya, bagaimana dampak pajaknya. Begitu juga jika perusahaan menggunakan pinjaman dari bank. Bagaimana prosesnya, bagaimana perlakuan akuntansinya, bagaimana pengaruhnya terhadap perpajakan perusahaan. Anda wajib paham. Kemudian selanjutnya setelah ada dana, tidak serta-merta perusahaan bisa beroperasi. Perusahaan butuh fasilitas. Yang pertama mungkin setidak-tidaknya harus ada tempat usaha. Jadi tidak mungkin ada usaha tanpa tempat usaha. Bagaimana tempat usaha diperoleh? Apakah dengan sewa atau dengan cara membeli? Bagaimana kalau sewa? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Bagaimana kalau beli? Bagaimana perlakuan akuntansinya? Begitu juga dengan perlakuan pajaknya. Nah, setelah ada tempat usaha, tentu perusahaan juga butuh fasilitas atau inventaris. Misalnya mesin-mesin, entah itu AC, komputer, kemudian peralatan kerja yang lain. Begitu juga kendaraan operasional. Setidak-tidaknya mungkin perusahaan butuh sepeda motor untuk usaha yang paling kecil. Atau jika perusahaan besar mungkin butuh beberapa armada untuk menjalankan operasional perusahaan. Nah, Anda pikirkan bagaimana transaksi untuk
pembelian inventaris. Nah, setelah memiliki tempat usaha, memiliki uang untuk diputar, memiliki fasilitas, perusahaan baru bisa mulai beroperasi. Setelah perusahaan beroperasi, transaksi yang terjadi di perusahaan tergantung jenis usahanya. Misalnya perusahaan jasa, bagaimana operasionalnya. Kemudian jika jenis perusahaan dagang, ada retailer, ada agensi, ada pedagang kecil, ada pedagang menengah, ada pedagang besar. Kemudian yang berikutnya ada jenis usaha manufaktur. Bagaimana jika manufaktur? Begitu juga untuk perusahaan kontraktor. Nah, bagaimana operasional perusahaan kontraktor? Anda harus tahu. Kejadian pertama mungkin untuk perusahaan dagang, proses pengadaan barang atau purchasing. Nah, Anda harus paham bagaimana proses purchasing dijalankan. Bagaimana setelah PO dikirimkan ke vendor. Bagaimana setelah barang diterima. Bagaimana pencatatannya. Dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan. Bagaimana dampak perpajakannya. Setelah barang diterima, bagaimana transaksinya. Tentu saja inventory bertambah dan timbul utang jika pembelian dilakukan secara kredit. Sehingga jurnalnya mungkin inventory di sisi debit dan utang di sisi kredit. Nah, itu dari sisi jurnalnya. Bagaimana dari sisi pajaknya? Jika perusahaan Anda sudah berstatus PKP, mungkin ada faktur pajak masukan. Nah, bagaimana pencatatannya, bagaimana penghitungan, dan bagaimana pelaporan pajaknya. Itu dari proses purchasing. Nah, setelah barang diterima, kemudian masuk gudang, inventory sudah bertambah. Selanjutnya, aktivitas marketing. Bagaimana aktivitas marketing perusahaan dagang? Tentu tergantung jenis usaha dagangnya. Untuk usaha retail seperti minimarket atau supermarket, mungkin tidak banyak ada biaya marketing. Yang ada mungkin biaya promosi, kemudian ada diskon, kemudian ada PPN-nya selain penjualannya. Nah, Anda harus kuasai bagaimana perlakuan akuntansi untuk proses penjualan. Bagaimana jika ada diskon? Bagaimana jika pembeli berstatus PKP? Kemudian bagaimana jika perusahaan menjalankan program promosi? Entah itu diskon atau potongan harga, atau yang sekarang tren di minimarket mungkin ada tebus murah. Bagaimana dampaknya? Bagaimana jika ada program flash sales misalnya? Anda harus kuasai, Anda harus pahami. Itu dari proses marketing. Nah, setelah marketing terjadi, revenue mulai terbentuk. Nah, setelah revenue terbentuk, tentu saja Anda harus tahu bagaimana perlakuannya. Ketika sales terjadi, kas bertambah. Di satu sisi, jika penjualan tunai, khususnya untuk perusahaan retail, tetapi jika bukan retail, mungkin penjualannya kredit. Sehingga yang timbul piutang lawan penjualan, bukan kas lawan penjualan. Nah, sisi lainnya, inventory berkurang di sisi kredit dan ada harga pokok penjualan di sisi debit. Nah, kemudian proses berikutnya, Anda harus tahu betul caranya menyusun laporan keuangan, caranya membuat laporan harian, caranya membuat laporan bulanan, kuartalan mungkin jika pakai sistem kuartal, atau semesteran, atau tahunan. Begitu juga dengan laporan pajaknya. Anda harus sangat menguasai bagaimana proses pelaporan dijalankan. Kemudian setelah satu siklus, tentu saja kembali ke siklus awal, yaitu pengadaan barang, kemudian penjualan, kemudian pengakuan revenue, kemudian kas masuk kembali ke dalam perusahaan, dan seterusnya. Begitu terus berputar. Itu jika perusahaan dagang. Nah, bagaimana jika perusahaan manufaktur?
Bagaimana prosesnya? Tentu saja sedikit agak berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan dagang. Yang diadakan bukan barang jadi, melainkan bahan baku, bahan penolong, dan bahan pendukung lainnya. Nah, bagaimana perlakuan akuntansinya untuk penerimaan bahan baku? Proses berikutnya, proses pabrikasi atau manufaktur. Apa yang terjadi pertama kali? Pastinya timbul persediaan barang dalam proses. Setelah barang selesai diproses, persediaan barang dalam proses tentu saja berubah menjadi persediaan barang jadi. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Begitu juga biaya overhead yang timbul. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Sampai pada proses penjualan. Bagaimana penjualannya? Dan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan untuk perusahaan manufaktur. Anda tentu saja harus sangat menguasainya. Dari hal-hal besar sampai hal yang paling rinci atau yang paling detail. Nah, itu untuk perusahaan jenis dagang dan manufaktur. Bagaimana jika perusahaan lain, misalnya perusahaan tour and travel, atau perusahaan hotel, atau restoran, atau kontraktor, atau perusahaan jasa? Tentu saja bisnis prosesnya berbeda. Jadi Anda harus tahu persis perusahaan apa yang sedang Anda urus. Pahami dan kuasai bisnis proses. Dari hal-hal besar sampai hal yang paling kecil, sampai hal yang paling detail. Jangan sampai ada yang tidak Anda kuasai. Tentu saja untuk itu butuh waktu, butuh proses, butuh pembelajaran. Sebelum Anda benar-benar menguasai bisnis proses, maka Anda masih akan tetap menjadi tukang jurnal atau tukang catat. Sayang sekali. Maka jika Anda tidak mau lagi menjadi tukang jurnal atau tukang catat, Anda harus menguasai bisnis proses. Setelah menguasai bisnis proses, apa? Mungkin itu pertanyaan Anda. Ada dua hal yang bisa Anda lakukan. Yang pertama, Anda bisa memikirkan bagaimana caranya menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya membesarkan perusahaan. Atau bagaimana caranya mengembangkan perusahaan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Pikirkan bagaimana caranya agar perusahaan ini terus berlangsung, tidak mengalami kemunduran, apalagi kebangkrutan. Hal utama yang Anda pikirkan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, yaitu dengan cara mengelola risiko. Nah, pahami jenis-jenis risiko yang timbul dari pengelolaan suatu usaha. Yang pertama mungkin risiko bisnis, sudah jelas. Kemudian yang kedua, ada yang namanya risiko keuangan atau financial risk. Kemudian yang ketiga, ada risiko hukum atau law risk. Pikirkan bagaimana caranya mencegah risiko bisnis. Pahami bagaimana caranya mencegah risiko keuangan. Dan kuasai bagaimana caranya mencegah risiko hukum. Ada hal-hal yang bisa kita cegah, tetapi ada juga hal-hal yang tidak bisa kita cegah. Bagaimana jika terjadi? Tidak bisa dicegah. Anda harus bisa mengelola risiko tersebut. Jadi pendek katanya, Anda harus paham betul risk management atau manajemen risiko. Kemudian hal kedua yang Anda pikirkan adalah bagaimana caranya menjaga tingkat keuntungan perusahaan. Kalau bisa mengangkat keuntungan perusahaan. Tidak hanya menjaga profitabilitas, tetapi meleverage profit tersebut. Sehingga perusahaan mendapat profit yang lebih besar. Jika Anda berpikir dan mencari, Anda akan banyak menemukan cara-cara untuk meningkatkan profit perusahaan. Mulai dari pengendalian cost sampai pada upaya-upaya penjualan yang lebih strategis.
dengan menggunakan analisa data keuangan. Nah, dengan menguasai bisnis proses saja, Anda sudah tidak lagi menjadi seorang tukang catat atau tukang jurnal. Minimal Anda sudah bisa membuat sistem, mulai dari sistem accounting sampai pada sistem pengendalian intern atau control system. Nah, sampai pada titik ini Anda sudah tidak lagi menjadi seorang tukang jurnal atau tukang catat. Minimal Anda menjadi seorang financial atau accounting manager. Tidak lagi jadi tukang jurnal.